pada saat ini sekalipun gerimis, tetapi kita sudah dipersatukan oleh Tuhan untuk datang ke bait sucinya ini. Untuk itu kita akan menyiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan. Kau yang terindah. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada kesempatan petang hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang menghadap kepadamu untuk menaikkan puji syukur dan terima kasih oleh karena Engkau telah memimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas dengan baik
Dan kami bersyukur oleh karena Engkau telah memberi kesempatan pada kami pada sore hari ini, kami boleh bersama-sama hadir ke bait suci-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau berkati kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini ikut ambil bagian di dalam pelayanan, baik itu yang mengiringi musik, MC maupun singer, maupun Bapak Pendeta yang nanti akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Biarlah Engkau akan urapi kami satu persatu Tuhan, sehingga kami boleh membawakan tugas-tugas ini dengan baik, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya Tuhan Engkau akan tolong mereka sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat, sehingga mereka boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami serahkan acara kebaktian pada sore hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga kebaktian ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami serahkan seluruh doa, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan sambut dengan pujian dari Allah itu baik. Mari kita sedang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kata
yang akan disampaikan oleh Bapak David dan CNTH. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan saya. Maka ku berdoa dan cinta.
kami meyakini Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang selalu peduli akan setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu yang akan memberi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Pakailah hamba-Mu, ialah apa yang hamba-Mu sampaikan, suara Tuhan yang boleh hamba-Mu jalani, demikian juga jemaat yang mendengar. Kami percaya kuasa Roh Kudus selalu ada dan bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Amin. Shalom Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Mari kita bersama kita akan membuka di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kita mulai Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-23 sampai Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Kita membaca silih berganti. Keluaran pasal 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru sehingga teriakan mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Maka Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya ia dimedian sekali. Ketika ia mengirim kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpan untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, apakah anaknya lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang kami masuk surganya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Levi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau.
apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus dijawab? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu. Beginilah katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turunmu. Kalau sudah terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita belajar bersama bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat bersama apa yang terjadi dalam perikop ini, menceritakan akan situasi dan kondisi bangsa Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan, di mana kita memperhatikan bersama bahwa Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti memiliki kelemahan. Dan dari kelemahan itulah seringkali memberikan kepada kita, yang pertama, seringkali memberikan hambatan untuk kita berkembang. Dengan kelemahan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang mesti dikatakan minder, merasa tidak mampu, merasa bahwa apa yang ada di dalam dirinya tidak ada artinya. Dalam diri kita memang memiliki keterbatasan secara fisik. Mungkin kita juga mengalami berbagai macam persoalan. Ya, mungkin postur tubuh kita, atau mungkin keadaan tubuh kita, atau mungkin dari segi finansial, secara ekonomi, ataupun dikatakan sosialita kita yang tidak seimbang dengan apa yang kita angan-angankan, atau mungkin keterbatasan dalam pendidikan, bahkan juga mengarah kepada emosional kita. Ya, seringkali justru kita mudah terbuli dengan keadaan. Akan tetapi kita juga perlu menyadari bersama, di balik sisi kelemahan itu kita menyadari bersama bahwa Tuhan juga punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita tidak menjadi kita menjadi pribadi yang minder atau pesimis, takut menghadapi sesuatu. Tetapi justru oleh karena kasih Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk mengolah dari kelemahan menjadi kekuatan yang pada akhirnya berdaya guna bagi diri kita maupun bagi orang lain, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa, Tuhan ingin memanggil Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Karena dikatakan bahwa bangsa Israel telah mengeluh karena perbudakan. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan teriakan minta tolong itu pun didengarkan oleh Tuhan. Apakah terkasih di dalam Tuhan? Musa ketika mendapat panggilan daripada Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, ia pun juga melihat jati dirinya. Awalnya memang ia menjadi seorang yang mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, yang seharusnya ia harus mati, ya,
Seharusnya ia yang harusnya tidak bisa menjalani kehidupan, tetapi kasih karunia dari putri Firaun, daripada kasih Tuhan, ia pun diangkat menjadi anak dan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Akan tetapi ketika dia mengetahui betul akan dirinya bahwa ia adalah sama-sama dari orang Israel, ia pun menyadari akan hal itu dan pada akhirnya ia berupaya untuk membela bangsanya. Akan tetapi dalam kisah dalam sebelumnya kita melihat bagaimana ketika Musa melerai teman yang berkelahi, justru mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Mereka justru malah mempersalahkan. Nah, apa sudah terkasih di dalam Tuhan? Keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, terlebih lagi bagaimana kita mengimplementasikan atau menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita. Seringkali kita juga diperhadapkan dengan kondisi-kondisi kelemahan-kelemahan. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Musa ketika Tuhan memanggil dia, dikatakan bagaimana Musa memberikan alasan-alasan. Dan itu juga seringkali menjadi bagian dari kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Dikatakan dalam ayat 11, tetapi Musa berkata kepada, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika dia mendapat panggilan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan, yang muncul dari pikiran Musa adalah dia melihat kelemahannya. Siapakah aku ini? Karena Musa menyadari akan keberadaannya. Musa menyadari juga akan kelemahannya. Ia sudah menolong bangsanya, tetapi bangsanya sendiri juga menolak. Walaupun ia sebagai anak angkat daripada putri Firaun, tetapi juga ia tidak serta-merta dapat menghadap minta kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Secara jelas bahwa walaupun kedudukannya di kerajaan sebagai anak angkat, tetapi dia pun juga punya kuasa untuk melakukan hal itu. Kemudian juga kita melihat di dalam hal ini bagaimana Tuhan menyatakan, bukankah aku menyertai engkau. Nah, kamu sudah terkasih dalam Tuhan. Di dalam perikop ini kita bisa memperhatikan bersama bagaimana Allah memperhatikan penderitaan umatnya. Apa yang menjadi tangisan umatnya didengar, dan Tuhan pun juga mendengar atau memperhatikan apa yang menjadi kelemahan Musa. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Nah, ini menjadi tanda yang dinyatakan Tuhan kepada Musa, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang mengutus Musa, dan dia bilang, aku akan menyertai engkau. Dan tapi kita lihat bersama dalam 13 ini juga dikatakan, lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Alasan yang kedua yang disampaikan oleh Musa yaitu berkenaan dengan jati dirinya sebagai orang Israel. Nenek moyang mereka dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apakah ini juga menjadi sebuah tantangan dalam diri Musa untuk menanggapi akan panggilan Tuhan? Musa sebagai seorang yang dikatakan hanya gembala, tetapi juga dikatakan di situ
ketika ia bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai atau Horeb. Dia melihat nyala api tetapi tidak membakar daripada semua ini. Sesungguhnya menunjukkan bahwa Allah itu punya kuasa. Allah punya kuasa yang luar biasa. Sehingga ketika ditanya siapa yang mengutus daripada Musa, saudara, dia mengatakan bahwa Allah yang punya kuasa. Allah Elohim, Allah yang yaitu Yahweh, yang berdaulat atas kehidupan umat Israel, dan ia yang membebaskan umat Israel dari perbudakan. Musa mendapatkan penglihatan ini, tetapi tanggapan yang terjadi, respon yang dilakukan oleh Musa adalah keraguan-keraguan, karena dia melihat daripada kelemahannya. Tetapi kita perhatikan bersama bahwa terkadang kelemahan yang ada dalam diri kita, Tuhan punya tujuan yang berbeda. Tuhan tahu akan isi hati daripada Musa. Tuhan tahu akan isi hati kita, sehingga Ia mengenal kita lebih dalam dan mau memberikan apa yang menjadi kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita yang terkadang tidak pernah kita pikirkan, yang terkadang tidak pernah kita bayangkan, bahwa kelemahan yang kita miliki justru adalah potensi yang luar biasa yang ingin Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Bapak sudah terkasih di dalam Tuhan, kita juga pernah mendengar kisah kehidupan seorang gadis yang buta. Pernah dengar kisah Epifania? Geisha adalah seorang yang buta, terlahir secara buta. Ketika ia lahir, orang tuanya marah, ayahnya marah akan kondisi daripada anaknya ini. Ia kecewa dan tidak mau menerima kehadiran Geisha dia. Karena dia melihat ada kelemahan di dalam diri anaknya. Tetapi dalam pertumbuhan kehidupan daripada Geisha, malah Tuhan menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa. Walaupun dalam kebutaannya dia tidak menjadi pribadi yang minder, dia tidak menjadi pribadi yang tertutup, tetapi justru dikatakan ia bertumbuh secara luar biasa, memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, dan pada akhirnya ia pun memiliki potensi yang luar biasa ia tunjukkan. Ia memiliki bakat yang luar biasa dalam memainkan musik. Bahkan ketika dia menyanyikan pujian yang ia nyanyikan, dan itu menjadi pujian yang sering kita nyanyikan, selalu memberikan kekuatan, membangkitkan semangat bagi setiap orang, baik mereka yang memiliki kelemahan maupun orang yang tidak memiliki kelemahan. Mereka mendapatkan kekuatan. Ingat lagunya? Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu. Ya lagunya itu ya. Nah, kalau kita perhatikan yang nyanyi adalah seorang yang buta. Dia bisa menyanyikan lagu yang sungguh merdu, menyayat hati setiap orang yang mendengar, mengakui bahwa walaupun dalam kebutaannya ia bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Walaupun dalam ketidakberdayaannya dia bisa melihat Tuhan. Dia namun hatiku tetap memandang padamu, karena Tuhan menuntun langkah dia. Lagunya sangat populer. Dia terus menyanyikan lagu itu dalam kebutaannya dengan dia bisa main keyboard juga secara lihai. Menunjukkan banyak juga orang-orang yang merasa lemah, pada akhirnya dia dikuatkan. Musa juga orang yang menganggap dirinya mengalami kelemahan, tetapi Tuhan bangkitkan semangatnya dengan kenyataan bahwa aku akan menyertai engkau.
Di tahun 2026 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Mungkin kita merasa di tahun 2026 kita 25 kemarin kita kuat, bisa menghadapi situasi dengan baik dan mengakhiri tahun 2025 dengan tetap sukacita. Tetapi di tahun 2026 kita juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Tetapi di sini Tuhan ingin menunjukkan kepada kita sama seperti apa yang Tuhan tunjukkan kepada Musa, bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan umatnya. Dari apa yang didengar oleh Tuhan, yang mendengarkan suara orang-orang Israel, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Walaupun dia sebagai seorang pendatang, tetapi disitulah mereka akan mendapatkan berkat. Tapi sudah terkasih di dalam Tuhan. Tuhan itu mendengar setiap tangisan kita. Tuhan itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh keberadaan kita. Dan yang luar biasa, Tuhan turut bekerja dalam segala keadaan. Dan perikop ini pun digenapi ketika Yosua dan Kaleb, ketika dia meminta tanah Kanaan, bahwa apa dikatakan Tuhan di dalam kitab Keluaran, ternyata ketika masa Yosua diminta oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, apa yang difirmankan Tuhan, ya dan benar. Memang tanah itu kaya akan susu dan madunya. Walaupun 10 pengintai mengatakan di sana ada orang-orang yang raksasa, orang-orang yang makan orang, yang artinya bahwa mereka akan menghadapi peperangan. Memang di situ dikatakan orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus adalah orang-orang yang ternama. Ya, bisa dikatakan mereka perawakannya besar-besar. Nah, tetapi di sinilah Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kita takut akan apa yang ada di depan kita. Ketika Musa mengatakan bahwa aku tidak mampu, mengatakan aku memiliki kelemahan-kelemahan, tetapi Tuhan memberikan kepada Musa kekuatan. Pernyataan siapa Allah yang meminta, siapa Allah yang memanggil Musa, bukanlah Allah yang biasa, tetapi Allah yang sungguh-sungguh berkarya atas kehidupan umatnya. Tuhan menjamin penyertaan akan dirinya, penyertaan akan bangsanya dengan luar biasa. Bahkan Tuhan juga memperlengkapi Musa dengan tanda-tanda bagaimana tongkat menjadi ular, tangan menjadi kusta, dan menggerakkan orang-orang Mesir untuk memberikan perhiasan rampasan kepada bangsa Israel. Itu menunjukkan tanda-tanda awal bahwa Tuhan akan menyertai dan perjalanan ketika keluar dari tanah Mesir. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Musa dan bangsanya? Ia pun disertai. Walaupun pada akhirnya Musa tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi penyertaan masuk ke tanah perjanjian betul-betul terlaksana ketika masa kepemimpinan Yosua. Ya, Bapak sudah terkasih di dalam Tuhan. Tuhan memanggil kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di tahun 2026 ini dengan tidak adanya keraguan-keraguan. Kita tetap optimis, kelemahan memang ada, tetapi justru disitulah Tuhan menolong kita. Coba kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. Kitab 1 Korintus
1 Korintus pasal yang pertama kita akan membaca mulai dari 22 sampai yang ke 29 ya. Kita membaca dalam pasal 25 ya. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya. Dalam ayat 25 menekankan bagaimana orang bodoh tetapi bagi manusia, tetapi di hadapan Allah bukan sebuah kebodohan. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk apa? Meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, tapi sudah terkasih di dalam Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus bagaimana keberadaan mereka. Menurut ukuran manusia memang dalam banyak kelemahan, tetapi disitulah yang ingin Tuhan nyatakan. Pengalaman pribadi Paulus seperti dinyatakan dalam yaitu 2 Korintus pasal 12:9, karena justru dalam kelemahanku kuasa Kristus menjadi sempurna. Pengalaman hidup Paulus sendiri juga memberikan sebuah pemahaman bahwa dalam kelemahan-kelemahan kita, ketika Tuhan ada selalu menyertai kita, maka justru disitulah kuasa Tuhan nyata. Tapi saya terkasih dalam Tuhan, kelemahan manusia tetapi kesempurnaan di hadapan Tuhan. Tuhan mencari bukan orang-orang yang kuat, bukan orang-orang pandai, tetapi mencari orang-orang yang bersedia untuk diproses oleh Tuhan dengan apa yang ada dalam dirinya. Musa dipilih oleh Tuhan. Jadi proses untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan. Ingatlah apa yang disampaikan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan mengatakan supaya kita tetap berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang artinya mereka yang mencari ketidakberdayaan rohani kita, ketidakmampuan kita sepenuhnya bergantung kepada pertolongan Tuhan, bukan kemampuan kita. Tuhan ingin dalam diri kita terus memiliki semangat untuk terus maju bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya baru saya terkasih di dalam Tuhan, malah kita tetap memiliki komitmen, tetap setia kepada Tuhan, mengaku bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, sehingga Dia pun tahu akan diri kita. Tuhan mengetahui siapa kita, Tuhan mengerti akan kebutuhan kita, tetapi Tuhan mau mendengar seruan kita kepada Tuhan. Segala kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan, dalam genggaman Tuhan. Tetapi Tuhan ingin, maukah kita untuk mempercayakan keterbatasan kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya fokuslah bukan pada keterbatasan kita, pada kelemahan kita, tetapi kita fokuskan dalam menghadapi kehidupan di tahun 2026 ini pada kuasa Allah yang tak terbatas, yang selalu bekerja dalam kehidupan kita. Dan pada akhirnya bersama dengan Tuhan kita dapat melalui
tahun 2026 nanti dalam lindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan kami sadar akan kekurangan kami, tetapi kami percaya punya Allah yang tak terbatas, punya Allah yang berkuasa atas hidup kami, sehingga kami percaya penyertaan selalu nyata. Engkau menyatakan kepada Musa bahwa Engkau menyertai dia. Demikian juga kepada kami yang mau untuk mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbing kami ya Tuhan, sertai kami kiranya melalui kebenaran firman-Mu pada malam ini kami dikuatkan, diteguhkan kembali bahwa Engkaulah Allah yang hidup bagi kami. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, karena hanyalah Dia yang menjadi tempat tujuanku. Mari kami memberi yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan perpuluhan kita. Sambil kita menaikkan persembahanku, Babel akan menolong dalam mengikat kantong persembahan. Oh Tuhan,
Inilah Tuhan persembahan kami yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Ialah melalui gereja ini persembahan perpuluhan kami menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ialah Tuhan pakai setiap anak-anakmu yang dengan tulus hati memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan perpuluhan dan juga persembahan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Tak pernah kau pandang hina, menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Ialah Tuhan berkati setiap anak-anakmu, Tuhan layakkan apa yang sudah mereka taburkan, pasti akan mereka tuai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Saya kembali. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita akan sampaikan pengumuman untuk penata layanan Minggu tanggal 11 Januari. Pengkhotbah pagi saya sendiri, kemudian pembawa acara Ibu Karnawati, kemudian singer Ibu Morina, dan pemain musik grup band. Persembahan Ibu Nunung dan Ibu Ngari, dan penerima tamu Ibu Ari. Kemudian juga sore pengkhotbah saya sendiri, kemudian pembawa acara Bapak Tri Wasono, kemudian untuk singer Bapak Sumarti, dan pemain musik Ibu Nawati, penerima tamu Saudari Glory. Kemudian sampaikan juga untuk hari Rabu ada ibadah doa, firman Tuhan saya juga. Kemudian untuk MC akan dilayani Ibu Molina, tempat di gereja jam 18.00. Kemudian juga disampaikan berkenaan dengan kegiatan minggu yang lalu. Kebaktian pagi ada 28 orang dengan persembahan 115.000. Kebaktian sore 19 orang dengan persembahan 80.000. Persembahan Natal pagi ada 30.000. Persembahan Natal sore ada 57.000 rupiah. Kemudian Natal setelah minggu ada 26 orang dengan persembahan 90.000. Kebaktian tutup tahun dihadiri 43 orang dengan persembahan 216.000. Dan juga ada persembahan perpuluhan. Silahkan bisa dilihat dalam laporan lewat WA Group, nomor-nomor yang telah memberikan persepuluhannya dengan total 495.000 rupiah. Sehingga untuk pemasukan di bulan Desember 2025 ada 6.117.000 rupiah. Nah, kiranya apa yang Tuhan menyatakan dalam kehidupan Bapak Saudara sekalian, dan apa yang Tuhan persembahkan untuk kegiatan-kegiatan gereja dan kesetiaan Bapak Saudara sekalian dalam mengikuti kegiatan gereja, Tuhan akan menyertai dan memberkati selalu. Mari kita bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita akan bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan apa yang sudah kita lakukan pada malam ini, dan setelah itu menaikkan pujian selesai. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau menyertai dalam ibadah kami pada malam ini. Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu kerinduan hati kami untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada hidup kami. Dan kiranya Tuhan juga menolong setiap anak-anakmu yang sebentar akan kembali ke rumah masing-masing dalam aktivitas mereka masing-masing. Kiranya kasih Bapa di surga dan kasih karunia yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa membimbing, menguatkan, dan juga memberikan pengharapan di dalam kehidupan masa kini. Kiranya senantiasa turut serta dan kita turut di dalamnya, dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang dari surga melimpah dalam kehidupan Bapak Saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai.